hipnoterapi itu untuk persoalan luka batin aja nggak sih? Persoalan trauma, persoalan emosi, cemas, marah-marah, dan segala macam. Bener nggak sih? Nggak juga, hipnoterapi itu lebih luas malahan. Nggak soal psikis aja, nggak soal trauma, luka batin, inner child gitu-gitu, nggak soal itu. Banyak banget. Mari kita lihat lebih luas lagi. Nah, ini salah satunya aja ya, hipnoterapi itu juga dipakai di dunia kerja. Mungkin saya akan ngebahas dengan cerita. Ada klien datang ke ruang terapi. Dia seorang karyawan. Dia bilang gini, aku tuh mas biasanya kerja tuh luar biasa. Semangat, performance tuh bagus di antara karyawan lain. Tapi entah kenapa, 2 bulan ke belakang, aku ngerasa ini bukan aku banget gitu loh. Aku sering main-main, menunda pekerjaan, meremehkan segala sesuatunya, dan akhirnya apa? Bos negur aku katanya. Dan ini membuat dia nggak nyaman. Datang ke hipnoterapis. Dan ketika mendengar itu, saya yang mendalami hipnoterapi based on parts langsung mengerti apa yang terjadi di dalam dirinya. Dan akhirnya dilakukan penanganan hipnoterapi. Akhirnya happy ending. Performance-nya naik lagi, kinerjanya bagus lagi, dan sesuai harapan. Satu lagi, karena kita ngebahas dunia kerja. Ada satu karyawan, salesman, datang ke saya. Dia bilang gini, saya itu mas kenapa ya? Kalau soal pertemanan, jejaring saya luar biasa. Bahkan ikatan emosinya juga sangat kuat. Tapi entah kenapa, kalau kita bicara tentang produk, di tahap closing, itu entah kenapa, itu berkecamuk di dalam diri saya. Sehingga, waktunya closing, saya benar-benar nggak bisa. Benar-benar, gimana ya? Bingung, ada konflik di dalam batin saya katanya, dan ini ngebuat dia penjualannya nggak bagus karena ada sesuatu yang menahan dirinya. Nah, dilakukan hipnoterapi dan akhirnya konflik batin itu tidak ada lagi, sehingga sekarang dia merasa kalau closingnya gampang karena memang secara logika mas, dengan pertemanan yang begitu kuat, saya jual apapun itu pasti dibeli sama teman saya, dan akhirnya happy ending. Jadi kesimpulannya, hipnoterapi nggak soal luka batin aja, nggak soal traumatik aja, nggak soal emosi negatif aja, tapi lebih dari itu kok. Contohnya tadi, tentang dunia kerja. Bagaimana kita peak performance, bagaimana kita meningkatkan produktivitas, bagaimana kita meningkatkan semangat kerja, menghilangkan konflik-konflik batin yang mungkin aja mental block ya, dalam bisnis, dalam dunia kerja. Oke, kita akan ngebahas video-video selanjutnya tentang hipnosis yang mungkin aja for forensic, for slim, for motivation, dan segala macamnya. Ketemu di video selanjutnya.